warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kusuma. Saya mahasiswa dari UIN Suskaryau dari Fakultas Sains dan Teknologi di jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fungsi. Nah, dalam jenis-jenis fungsi ini ada beberapa dalam matematika diskrit. Itu yang pertama itu ada yang namanya one-one atau ipso, atau bisa disebut juga dengan injektif. Nah, fungsi f ini dapat dikatakan satu ke satu atau one to one jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B, bila mana A tidak sama dengan B. Jika fungsi A sama dengan fungsi B, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Nah, sebagai contoh ini diketahui itu ada himpunan A yang terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan himpunan B itu terdiri dari U, V, W, X, yang dimana mempunyai relasi fungsi yang 1 itu ke W, 2 ke U, 3 ke V, 1 ke W, 2 ke U, dan 3 ke V. Nah, ini dapat dikatakan fungsi 1 ke 1 karena dalam himpunan A ini mempunyai pasangan ke semua himpunan B yang 1 ke 1. Selanjutnya itu ada yang namanya contoh yang kedua, yaitu selanjutnya masuk ke contoh kedua, yang dimana diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, dan himpunan B itu U, V, W, yang mana relasi fungsi dari 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V, 1 ke U, 2 ke U, dan 3 ke V. Nah, ini tidak dapat dikatakan fungsi 1 ke 1 karena anggota 1 dan 2 ini mempunyai relasi ke 1, yaitu U. Selanjutnya itu ada yang namanya fungsi onto atau pada, atau bisa disebut juga dengan surjektif. Nah, fungsi f ini dapat dikatakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen B ini merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Nah, dengan kata lain, seluruh elemen B ini merupakan jelajah dari F. Nah, fungsi f ini dapat dikatakan fungsi pada himpunan B. Semua elemen di B ini merupakan peta dari elemen-elemen A, range A sama dengan B, atau fungsi A sama dengan fungsi B. Nah, sebagai contoh itu diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, dan himpunan B itu U, V, W, yang mempunyai relasi yaitu 1 ke U, 2 ke U, 2 ke U, dan 3 ke V. Nah, ini juga tidak termasuk ke fungsi onto karena W ini tidak termasuk jelajah dari F. Nah, selanjutnya ini contoh kedua, yaitu diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, dan B itu U, V, W, yang dimana 1 ini mempunyai relasi ke W, 2 ini mempunyai relasi ke U, dan 3 ini mempunyai relasi ke V. Nah, ini dapat dikatakan fungsi surjektif atau onto karena semua anggota B ini merupakan jelajah dari F. Selanjutnya itu ada yang namanya bijeksi atau korespondensi 1 ke 1. Nah, fungsi F dapat dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia ini mempunyai fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Nah, contoh diketahui himpunan A ini 1, 2, 3, dan himpunan B ini U, V, W, yang dimana 1 ini mempunyai relasi ke U, dan 2 ini mempunyai relasi ke W, dan 3 ini mempunyai relasi ke V. Nah, ini dapat dikatakan berkoresponden 1 ke 1 karena
fungsi f ini adalah fungsi satu ke satu maupun fungsi pada. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya fungsi konstan. Nah, suatu fungsi dari f ini, dari fungsi f dari a ini ke dalam b itu bisa disebut juga dengan fungsi konstan. Jika elemen b elemen b besar ini yang sama ditetapkan untuk setiap elemen dari a. Dengan kata lain, fungsi a itu ke b adalah suatu fungsi konstan jika daerah nilai dari fungsi f ini hanya terdiri dari satu elemen. Nah, sebagai contoh, a ini ke 1, b ini kedua, dan c ini ketiga. Nah, maka fungsi f ini bukan fungsi konstan karena jangkau dari f itu terdiri dari 1 dan 2. Selanjutnya itu ada contoh misalkan fungsi f didefinisikan oleh diagram. Nah, a mempunyai relasi ketiga, b ini mempunyai relasi ketiga, dan c ini mempunyai relasi ketiga. Maka f ini merupakan fungsi konstan karena 3 ini ditetapkan untuk setiap elemen dari a. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.